Pakuwon telah merilis laporan keuangan kuartal 3-nya dan hasilnya labanya naik 20-an%. Ini akan saya ulas di video kali ini apa penyebabnya dan lebih ke apa keunggulan dari Pakuwon dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan properti lainnya. Nah, ini akan saya share di video kali ini. Oke. Jadi apa? Tonton video ini sampai selesai. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Pakuwon telah merilis laporan keuangannya aslinya di 30 Oktober 2023 jam 5 pagi. Oke, dan ini laporan keuangannya Pakuwon, PT Pakuwon Jati Tbk dan entitas anak. Oke, ini kalau saya lihat secara dari kasnya terlebih dahulu. Kasnya mereka turun 7,1, terus total asetnya tapi mengalami kenaikan. Kenaikan ini lebih ke aset lancar naik tipis dan juga di aset tidak lancar naik 1 triliun. Ini dalam apa nih? Ya, ini dalam ribu. Oke, kalau kita lihat ya kasnya ini mereka 7,1 triliun di note nomor 5. Di sini tertera bahwa ini jumlah kasnya. Oke, totalnya 7,1 jumlah kas dan setara kas. Depositonya ini lumayan gede banget ya, depositonya 1,6 di BTN, di BRI 1,6 juga. Dan selanjutnya nih yang tertinggi nomor 3 itu di Bank ICBC 800M, lalu 700 di Bank Woori Saudara, terus di Bank Mandiri Taspen 600. Terus ada di dolar juga Standard Chartered Bank Indonesia 300M. Jadi mayoritas ini di deposito ya kalau saya lihat ya. Di kas ini minor ya, tidak ada yang lebih dari 100M di satu rekening bank ya. Paling tinggi itu 88M, itu di Mandiri, BCA 80 juga. Dah itu aja. Mayoritas ini di deposito, hal yang saya suka. Terus imbal hasil di rupiah 3,25 sampai 6. Oke, di dolar itu 0,5 sampai 5,25%. Wow, gede juga nih. Oke, itu aset keuangannya. Terus ada aset keuangan lainnya, yaitu ya aset lancar. Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya itu ada di CIMB Niaga itu 105M. Terus paling tinggi kedua ya di Bank Mandiri 86M. Dengan tingkat bunga per tahunnya itu rupiah 1,23 sampai 6,4. Terus mereka juga ada dolar, ini dolar dalam bentuk obligasi dolar Amerika 189M dan obligasi mata uang rupiah itu 193M. Wow, gede juga nih. Gede nih, cerdas nih perusahaan. Naruh uang kasnya di hal yang lain. Aset keuangan lainnya totalnya 700 sendiri ya. Jadi kalau di total ya, kas dan setara kas mereka dalam bentuk uang sebelumnya itu 7,8 ya sama, sekarang 7,9 lebih dikit. Cuman proporsinya yang dibedakan. Aset keuangan lainnya sebelumnya hanya 409M, sekarang 784, mengalami kenaikan yang signifikan, hal yang bagus. Terus kalau kita lihat ya di sini kalau properti pasti persediaannya ini ada properti juga. Ya, persediaan di sini aset real estate dan lain-lain. Terus di sini juga ada persediaan aset real estate juga ada. Nah, ini kalau saya bedanya apa sih? Kalau yang di sini yang aset lancar ini asetnya itu yang sudah jadi atau dalam pengembangan. Kalau yang ini masih dalam bentuk tanah. Oke, itu ya. Terus kita lihat ya hutang berbunga terutama biaya yang bla 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 bla. Gak ada sih ini. Jangka pendek mereka tidak punya hutang berbunga dan di jangka panjang pun juga oke, ada ya.
Jangka panjang ada, yaitu liabilitas jangka panjang setelah dikurangi ada utang obligasi 6 triliun nominalnya. 6 triliun tapi kasnya mereka 7 triliun, ya sangatlah mudah sih untuk ketutup, itu udah ketutup. Dan ekuitas mereka saldo laba yang belum ditentukan penggunanya itu 16,9 triliun. Ini gede banget. Dan kalau kita cek, Pakuwon ini termasuk perusahaan yang kalau saya nilai ya, ini perusahaan yang pelit bagi dividen sih. Kita cek ya, bentar. Paewon. Ini perusahaannya bagus tapi dia rajin tapi tidak yang signifikan gede banget gitu loh. Tahun 2002 berdasarkan laba 2022 aja mereka cuman bagi 6,5 per lembar. Ya, 6,5 per lembar. Padahal EPS-nya itu senilai kalau kita hitung nih 15,39 dibagi dengan 48,16, EPS-nya 31. 32 lah ya. 32 bagi 6,5. 6,5 bagi 32. Ya, dividen payout rasionya 20%. Sini dividen payout ratio 15 bahkan 20 waktu itu. Itu sih, jadi ini termasuk perusahaan yang enggak ya loyal bagi dividen tapi tidak yang wow banget. Nah, ini. Oke, kita kembali lagi ke laporan keuangan. Nah, ini pendapatannya. Pendapatannya atau revenue-nya itu naiknya tipis banget, sebelumnya 4,495 T, sekarang 4,569, naiknya tipis banget. Tapi di sini mereka berhasil menekan beban pokok pendapatan. That's why di laba kotornya pendapatannya di atas lah ya dari revenue-nya, kenaikannya. Nah, kita cek ya pendapatannya dulu. Pendapatan di note 25 kita cek untuk perusahaan. Nah, ini. Oke, pendapatannya 4,569. Kalau ini dibagi ke beberapa, pendapatan sewa, ruang, dan lain-lain. Nah, properti itu dibagi menjadi dua ya kalau saya melihat ya. Dari penjualan yang namanya asetnya sendiri, land banknya sendiri, atau lahan-lahannya mereka sendiri, satu. Nah, pertanyaannya adalah kalau lahannya udah habis, mereka mau jual apa? Nah, ini ada yang namanya recurring income. Dari mana? Dari pendapatan berulangnya dari mana sih? Dari service. Contoh ini saya punya perusahaan properti, saya punya lahan, saya jual, udah lahannya habis, ya saya mendapatkan income dari mana sih? Dari pemeliharaan kebersihan, dari pemeliharaan listrik dan lain-lain. Itu sih penagihan utang dan lain-lain. Itu sih, itu yang bisa membuat perusahaan masih bisa dikatakan mendapat income lagi dari situ. Jadi tidak hanya sekali jual udah selesai. Nah, ini di sini ada yang namanya pendapatan sewa ruangan, pendapatan apartemen service ya. Jadi apartemen ya, service apartemen. Saya balik aja sih. Ini lebih ya itu sih pendapatan sewa ruangan dan lain-lain. Tuh. Ini yang kalau saya lihat di sini dari list terus ada pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Yang bisa menjadi recurring income itu ini pendapatan apartemen service. Nih kita tambah dulu ya. Kita tambah, bentar mana kita. Nah, ini. Oke, hit. Nah, kita tambah pendapatan apartemen service itu senilai 52 534 506. Terus ditambah pendapatan jasa pemeliharaan, ya ini. Jasa pemeliharaan. Nah, ini 619 539 796. Terus penjualan ini enggak, kalau dijual ya udah selesai. Pendapatan hotel ini enggak, pendapatan sewa ruangan juga enggak. Sewa ini lebih ke ya harus cari customer lagi kan. Penjualan ini juga enggak. Nah, lebih ke sini. Penagihan listrik, terus air dan gas, pengelolaan parkir, lain-lain ya ini. Saya tulis lain-lain aja ya. Itu senilai 550 369 248. Nah, ini dari total 4,569 recurring income mereka itu sekian. Recurring income. Ya pendapatan berulang lah. Nah, ini senilai berapa sih kalau kita total?
534 506 ditambah 619539796 ditambah 5503692448. Nah, totalnya ini 1222443 550. Nah, ini dari total revenue 4,5. Nah, kalau kita bagi ini dengan total revenue-nya 732. Nah, ini recurring in pendapatan berulang mereka itu senilai 26,75% dari total revenue-nya. Ini termasuk besar, hampir 30%. Ini hal yang bagus. Jadi perusahaan tidak hanya tergantung dengan penjualan kondominium dan kantor, penjualan tanah dan bangunan, pendapatan sewa ruangan. Terus ya itu sih, tidak hanya pendapatan hotel, tidak hanya berlaku di sini aja. Itu sih. Itu hal yang menurut saya hal yang bagus. Oke, ini sewa ruangan, ini hubungannya dengan apa? Kalau sewa ruangan dengan yang namanya apa? Mereka kan punya mall ya. Ini juga bisa sih sewa ruangan di sini. Belum ditambah ini ya. Nah, kalau ditambah ini, gede banget tambah itu. Kalau ditambah sewa ruangan totalnya berapa? 1222443 ditambah 1384121 Ini kalau ditambah sewa ruangan 2606. Kalau kita hitung 69 238 732 57% kalau ditambah ini. Nah, ini keunggulan dari Pakuwon, yaitu recurring income-nya termasuk besar dibandingkan properti-properti yang lainnya. Itu bisa dicek ya Bapak Ibu. Oke, itu ya yang membuat hal yang bagus dari Pakuwon. Nah, ini kalau kita cek lagi, bebannya mereka kan bisa turun sih. Nah, yang turun tuh di mana sih? Ini totalnya di sini jumlah beban pendapatannya turun 2 triliun aja, sebelumnya 2,1. Oke. Jumlah beban gedung ini naik, beban pegawai ini turun ya mereka ya. Ada beberapa hal mungkin mereka mem-PHK, that's why mereka turun ya beban pegawainya. Beban operasional hotel ini naik, oke. Terus beban pokok penjualan kondominium dan perkantoran ini turun, oke. Dan tanah dan bangunan ini naik dikit. Oke, mereka turun yang signifikan adalah beban pokok penjualan dari kondominium dan perkantoran. Kalau secara revenue, kondominium dan perkantoran ini memang turun drastis, turun hampir 50%. That's why di sini dia bebannya turun. Make sense sih. Make sense. Ini karena ya selaras dengan itu. Itu sih itu yang membuat perusahaan ya bisa menekan bebannya sih. Sudah terjawab. Terus makanya di sini mereka laba bersih periode berjalannya mereka naiknya lumayan dibandingkan tahun lalu. Gitu. Selain itu perusahaan juga kerugian instrumen keuangan, terus ini selisih kurs nggak ada ya. Beban pendapatan dan penghasilan bunga. Nah, ini penghasilan bunganya naik ke 266 miliar, sebelumnya 120. Naiknya lumayan signifikan ya. Kalau kita cek, kalau ada dari selisih kurs ya kita hiraukan aja. Ternyata nggak ada, dan memang dari mereka menaruh di deposito 223 sendiri ya. Sebelumnya hanya 120, naiknya hampir 2 kali lipat. Nih ya cerdasnya Pakuwon ya. Dan memang uang dari mereka kan banyak banget. Itu sih yang membuat perusahaan ya bisa mendapatkan income tambahan dari penghasilan keuangan 266 miliar sendiri. Hal yang bagus banget sih. Itu sih kalau saya nilai. Oke. Terus kalau kita lihat arus kasnya. Arus kas perusahaan, aktivitas operasi mereka naik, oke. Aktivitas investasi mereka keluar 2 triliun, wow. Pengeluaran paling besar itu 900 M dari penempatan investasi obligasi. Oke. Mereka menaruh ya di obligasi 900 M, luar biasa. Dari total 2 triliun ya, hampir setengahnya. Setengah lebih kurang dikit. Pembayaran uang muka dan oke, ini hal yang bagus sih. Dari pendanaan mereka keluar 292 M buat bayar dividen 300 M sendiri.
Oke, jadi itu yang paling gede ya ini pengeluaran malah. Tapi mereka keluarnya untuk penempatan investasi obligasi, hal yang bagus, dan saya melihat ini nantinya akan berdampak positif ke kedepannya. Karena mereka naruh obligasinya salah satunya dia di dolar juga, dolar lagi perkasa. Jadi yang menilai saya manajemen aware dengan kondisi yang ada sekarang. Oke, Pakuan kondisinya sekarang secara PI-nya berada di 10, PBV-nya ada di 1, oke. Kalau di Stockbit mereka dihargai 22,5 triliun, harga wajarnya sekarang 20 triliun. Jadi masih ada ya selisih yang besar ya. Kalau kita hitung ya 22591, ini berdasar Stockbit ya, dibagi 48,16. Harga wajar menurut Stockbit itu di 470, sekarang 414. Oke, jadi 470 kurangi 414, 56 bagi 414. Terdiskon 13,5%. Oke, itu ya. Jadi menurut saya Pakuan ini kondisinya ada dua hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, mereka mempunyai recurring income atau pendapatan berulang yang sangatlah besar, nominalnya besar banget, itu hal yang positif. Jikalau perusahaan properti udah kehabisan lahan, ya ini keunggulannya ya, bisa menjadi ya pendapatan berulang mereka. Itu satu. Yang kedua adalah manajemen cerdik yang menaruh cash yang banyak dan aware dengan kondisi sekarang, kurs lagi naik dolar ya, maksudnya mereka naruh di obligasi, salah satunya obligasi Amerika ya, dolar Amerika. Itu hal yang bagus menurut saya dan yang berefek ke laporan laba 2023 kuartal ketiga ini, di mana laba dari penghasilan keuangannya naik 2 kali lipat. Itu hal yang bagus. Itu sih poinnya, ada 2 poin itu yang digarisbawahi, hal yang bagus, positif, dan hal yang mungkin negatif mungkin akan kegerus ke kasnya nantinya ya, jikalau berbahaya, yaitu utang dari obligasi. Cuman menurut saya utang obligasi jangka panjang ini bisa ke handle karena perusahaan manajemen cerdik ya, menaruh kas-kas yang ada sekarang ditaruh di hal instrumen keuangan yang bisa memberikan imbal hasil. Bukan tidak mungkin nantinya utang obligasi mereka itu terbayarkan sendiri oleh yang namanya aset keuangan mereka yang diputar ke instrumen ya, keuangan. Oke, itu sih hal positifnya. Jadi itu 2 poin yang menurut saya Pakuan ini salah satu perusahaan properti terbaik yang ada di Indonesia. Oke, bagaimana menurut Bapak Ibu dan teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar. Jikalau ada view insight yang berbeda dengan saya, boleh tulis juga di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang Pakuan. Semoga bermanfaat dan yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. See you on the next video. Bye bye.